Halo Sanar, selamat datang kembali di podcast Kamisteri. Kali ini kita akan mundur sebentar ke tahun 1945 sampai 1946 karena kita akan bahas suatu periode yang mungkin jarang banget dibahas, yaitu masa bersiap. Apa sih masa bersiap, Aldo? Jadi masa bersiap itu adalah sebenarnya kalau misalnya kondisi kemerdekaan Indonesia waktu pengen merdeka pengen merdeka lah tahun 45 kan. Setelah Jepang dibom di Hiroshima Nagasaki, Jepang itu kehilangan kekuatannya di seluruh Asia. Seluruh Asia hilang kekuatannya kan. Dia di Cina dia menyerah sama Cina, dia di Korea dia mundur segala macam, dari Filipina dia hancur lah pokoknya Jepang lah. Nah, di Indonesia ini karena Jepang dibom, yang notabene Indonesia adalah jajahannya Jepang, Jepang ini kehilangan kekuasaan di Indonesia. Nah, akhirnya terjadi kekosongan. Belanda kan kalah sama Jepang kan. Belanda nggak ada di Indonesia, Jepangnya di Indonesia hancur, pemerintahan jadi ya nggak ada pemerintahan ya, kosong. Nah, pemerintahan kosong ini akhirnya melahirkan gejolak dari rakyat-rakyat orang-orang Indonesia itu, pemuda-pemudanya untuk kayak kita memerdekakan aja. Kita merdekakan langsung nih, gitu. Dengan ya secepat-cepatnya aja. Nah, salah satu yang mereka anggap cepat ya adalah dengan jadi kita hancur-hancurin si Belanda ini nih. Nah, hancur atau diserang-serangin, dimulai di Depok. Yang jadi target adalah orang Belanda tentunya, orang keturunan Belanda, orang Cina, orang tentara Jepang, ada orang Korea juga kena karena Jepang tuh ngambil orang Korea jadi tentara. Jadi orang Korea terhitung kena, orang-orang Timur karena mereka sering dianggap bermain dengan Belanda gitu, sering main sama Belanda, sering berbisnis dengan Belanda, orang-orang kaya. Nah, kalau kaya nih sebenarnya kena sih ya karena emang nggak mungkin lu sebagai pribumi gitu, lu kaya di Belanda tuh nggak mungkin gitu. Jadi kayak pasti lu ada kerjasama sama Belanda, makanya dia pasti kena nih orang-orang pribumi ini yang dianggap dia kaya, punya duit, dan dianggap sama Belanda kena juga. Nah, abis itu ya dibantai-bantain sudah. Makanya kalau kita lihat-lihat sekarang ini ya, orang-orang kita tuh jarang gitu ngeliat orang Belanda di Indonesia, ya kan? Ya paling keturunan ini pun juga biasanya ya itu tidak terlihat Belanda. Karena gue punya teman orang Belanda, nggak bakal orang sih, orang turunan Belanda, tapi mukanya nggak kayak Belanda. Mungkin buyut-buyutnya udah Belanda tuh, tahu buyut udah pulang kemana nggak tahu dah tuh. Nah, kalau yang aku tangkap ya itulah masa bersiap ya. Kalau dari situ silakan monggo. Jadi intinya yang aku tangkap tuh masa bersiap itu jadi sebenarnya rakyat-rakyat pengen memerdekakan negeri kita, tapi karena lagi kekosongan kekuasaan nih, jadi mereka menganggap yang tidak Indonesia ya, bukan pribumi. Yang tidak nasionalis. Tidak nasionalis, mau dari cuman keturunannya doang, habis itu mungkin dari dia hanya orang kaya saja dibunuhin sama orang-orang Indonesia gitu, orang-orang yang nasionalis lah kata mereka gitu. Karena sebenarnya mereka pengen memerdekakan negeri ini secepat-cepatnya gitu. Makanya Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Langsung ditarik kan. Itu kan bilang negeri kita nih harus dimerdekakan, padahal mungkin sebenarnya belum siap gitu, belum siap untuk menyatakan negeri ini tuh merdeka gitu. Ini sebenarnya ini hasil dari kemerdekaan yang kalau gue tangkapnya pribadi aja ya. Ini adalah hasil kemerdekaan yang mungkin terlalu tiba-tiba dan buru-buru, karena kan ya, dibom tiba-tiba kan, mati gitu kan, nggak ada yang sampai sangka gitu kan. Jepang dibom Amerika itu kan pada zamannya kan berita sangat hot gitu kan, Jepang dibom, gila. Nah, jadi itu kesannya apa ya? Ya tiba-tiba nggak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba dibom hancur. Nah, karena dibom hancur ini, pemerintah revolusioner mungkin Indonesia gitu ya, yang nasionalis ya, dia tuh nggak punya waktu untuk membuat tentara laskar mereka itu lebih terorganisir gitu. Masa bersiap ini baru berakhir setelah pemerintah Indonesia itu berhasil membuat laskar ini yang ngebantai-bantai orang nih, itu jadi lebih terorganisir. Kalau yang dari gue baca ya, mungkin kalau salah mungkin dikoreksi. Ini baru bisa berhenti waktu pemerintah itu organisir mereka. Iya, karena ini terjadi karena ya udah nggak ada yang mimpin. Siapa yang memimpin? Gue mau ngebunuh lu juga nggak ada yang bisa ngehakimin gua. Betul. Karena belum ada pemerintahannya, belum jadi ya. Nah, kayak gitu. Silakan. Nah, mungkin ada kali ya beberapa peristiwa penting ya, peristiwa penting di masa-masa bersiap ini yang aku baca-baca juga gitu. Salah satunya itu yang terjadi di Surabaya. Ya gitu ya, makanya sengertiku itu jadi ada sekutu datang ke Surabaya. Udah agresi militer ya. Niatnya tuh pengen mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda.
Lanjutin lagi dulu. Ya ini pokoknya perang-perang area-area Surabaya itu, makanya Heeh. gitu segala macam. Nah ini ya agresi militer, Belanda tuh mencoba, ya udah lah kan dia Iya. menganggap emang secara hukum nih ya, nih waktu Indonesia merdeka, itu kan gak ada ngakuin, cuma saya proklaim. Emang secara hukum, walaupun perjanjiannya penjajahan akan dihilangkan segala macamnya, tapi secara hukum masih, ya itu masih tanahnya Belanda. Mau lu ngomong apa itu tanahnya Belanda gitu kan. Hindia Belanda tanahnya Belanda, punya Belanda gitu secara hukum gitu kan. Jadi mereka merasa memiliki hak untuk kembali ke Indonesia. Pikir mereka gitu. Pikir mereka gitu, karena ini tanah gua, ini koloni gua kemarin tuh usir sama Jepang, Jepang udah hilang, Jepang udah kalah, saatnya gua mengembalikan kekuatan gua di Belanda. Di Di Indonesia. Maka kembali. Ya akhirnya perang itu udah rusuh, udah dodor. Gitu ya nggak sih? Iya. Walaupun sebenarnya waktu kejadian agresi militer, Belanda itu nggak Surabaya doang sih, setahu gue ya, agresi militer itu nggak cuma di Surabaya doang. Dia berhasil ngedapetin ya banyak lah pelabuhan, jalur ekonomi Indonesia itu lumayan didapetin sama Belanda. Cuman secara perang ya, secara militer emang mungkin bisa dibilang Belanda itu waktu agresi militer itu berhasil. Cuman secara politik, ya kayak nanti yang tadi gue bilang di PBB itu kan ya udah penjajahan dihilangkan. Jadi sebenarnya tuh mau lu sia-sia gitu, lu mau nguasain Indonesia lagi dengan kekuatan militer lu, toh akhirnya juga akan dibubarkan juga negaranya. Iya, betul. Kalau yang gue tangkap kayak gitu ya. Jadi lu datang, kan ada 2 kali agresi militer 2 kan. Jadi datang tuh kayak sia-sia aja gitu, kalau yang saya tangkap saja gitu. Kalau dari Anda sih saya nggak tahu, itu mau urusan Anda kali gitu. Nanti lagi nggak ada yang pengen dibahas? Apa sudah cukup? Apa yang saya pengen bahas lagi, lanjut apa ya? Belanda sebenarnya tuh datang ke sini karena emang ada tuntutan dari PBB yang kayak, dan lagi-lagi ya nggak boleh ada penjajahan. Belanda ini menawarkan kayak, yaudah deh kita bikin, lu jadi istilahnya persemakmuran gitu, Netherlands Indonesian Union gitu namanya kan. Karena dalam yang seingat gue ya, struktur Belanda itu banyak, struktur negara Belanda itu dalamnya ada the Kingdom of the Netherlands, kerajaan Belanda. Nah, di dalam kerajaan Belanda itu ada Netherlands, ada Belanda. Ngerti nggak sih? Jadi the Kingdom of the Netherlands, di dalamnya ada Netherlands. Nah, jadi kayak ada 2 kekuasaan itu. Iya, nah di dalam Kingdom of Netherlands nih, bukan Belanda doang, bukan Netherlands doang, itu ada banyak. Kalau zaman itu ya Ostindie itu, ya kan, India Barat, India Timur, India Barat mah Kuba, India Timur segala macam. Habis itu Das Antilles, negara yang nggak ada, Antilles sampai Antilles nama itu, negara yang nggak ada, tahun 2000-an bubar, negara dihilangin segala macam. Jadi yaudah daripada lu merdeka gitu kan, mungkin kong Belanda, daripada lu merdeka nih, kan lu masih cupu dia, masih lemah ya, lu gabung aja sama gue jadi negara persemakmuran lo gak? Nah, seingat gue terbentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat, dari tahun 49 sampai tahun 510, tahun 50 itu. 50, jadi ya udah, lu jadi persemakmuran Belanda. Nah, Papua, alasan kenapa kita punya OPM sekarang, itu karena Belanda itu ya udah lu merdeka, tapi Papua ya New Guinea itu jadi Dutch New Guinea, jadi punya gue ya Papua ya. Ya sudah, katanya dia ambil deh, walaupun cuma setahun doang kan. Nah, akhirnya udah dianggap orang Papua dikasih, ini nih, gue kasih kemerdekaan gitu kan sama Belanda. Akhirnya karena RIS ini bubar, agresi segala macam, dan gue tangkap lagi nih, Indonesia nyerang Republik Papua Barat, diinvasi segala macam, kayak Trikora deh, operasi Trikora, ya udah hancur. Makanya abis itu referendum. Nah, referendum Papua ini dianggap kayak mungkin orang kayaknya ya, katanya sih kayak dimainkan gitu sama pemerintah Indonesia. Sebenarnya referendum itu sebenarnya Papua yang rakyatnya memilih Papua untuk merdeka. Cuman sama pemerintah Indonesia kayak dimodif, kayak dipalsuin gitu. Enggak nih, rakyatnya mau gabung, kita akhirnya gabung sama Indonesia sampai sekarang. Makanya ya? Iya. Makanya kan ada ini KNPB kan. Apa itu yang KNPB, OPM segala macam itu urusan ya di Papua sana kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin negara ini juga menjajah sebenarnya. Menjajah rakyatnya sendiri. Iya. Nah, ya itu mah saya mah bukan mau apa ya gitulah. Padahal kan katanya kan kemerdekaan ya hak segala bangsa katanya kan. Cuman kok ini mau mereka nggak boleh. Saya bukan orang OPM ya. Saya bukan orang OPM, saya bukan orang GAM gitu. Oke. Kan ibunya.
Aku nggak tahu apa aja. Saya dapet teman Surabaya udah, terus kekerasan sama rakyat-rakyat udah. Iya. Apa kayak masa saat sudah mau transisinya gitu, transisi kayak ya udah mulai terorganisir gitu negara ini. Ya itu jadi RIS itu, jadi Republik Indonesia Serikat untuk sementara itu. Untuk sementara ya. Bukan untuk sementara juga sih sebenarnya. Ya emang ada lah, apaan sih gue ngapain jadi ikut Belanda anjing. Gitu kali ya. Jadi ya deh kita buat negara baru aja lah, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke guys, jadi intinya masa bersiap itu kayak semacam transisi ya gitu. Yeah. Jadi sebenarnya Indonesia tuh ya mau merdeka tapi ya gimana ya, Karena, mungkin masih rapuh kayak gitu ya, belum terorganisir gitu. ya, karena masih tiba-tiba gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Kamisteri kali ini. Semoga dari obrolan kita ini dapat banyak memberikan ilmu, dapat memberikan banyak manfaat. Oke. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Ya, mantap. Kalau kita ada salah mohon dikoreksi ya. Oke.